Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Baik. Tadi habis istirahat pertama ya? Sudah jajan? Sudah makan? Sudah kenyang? Berarti sudah bisa mengikuti pembelajaran? Sudah. Sangat sudah. Alhamdulillah. Nah, Bapak ingin ngecek dulu yang tidak hadir hari ini siapa? Anissa. Semoga temanmu bisa sembuh kembali ya. Nah, Bapak semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kelas 7 tentang gaya? Ya, siapa namanya? Keila, silakan jawab Keila. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, bagus. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang gaya. Kenapa Bapak bertanya tentang gaya? Karena materi kita kali ini adalah lanjutan materi tentang gaya. Untuk memahami pembelajaran tentang usaha, Bapak akan perlihatkan kepada anak Bapak semua. Nih, apa namanya ini? Mobil. Ya, mobil-mobilan, ya. Mobil-mobilan. Nah, kira-kira ya, bagaimana caranya agar mobil ini bisa melakukan usaha? Mesinnya dihidupin. Oke, kita lihat. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa ada 3 tujuan kita hari ini? Yang pertama, mampu mengamati dan menjelaskan hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha melalui percobaan. Mau percobaan? Mau. Yang kedua, kalian mampu menemukan rumus. Bukan menghafal rumus, tapi menemukan rumus melalui percobaan tersebut. Yang ketiga, setelah Ananda menemukan rumus, Ananda mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dengan rumus yang kalian temukan ini. Baik, Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran tentang usaha, kita akan melakukan tes awal terlebih dahulu. Tes awal ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tier 1, yang kedua tier 2 dan tier 3. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita sedikit santai. Ice breaking sebentar, yuk. Agar Ananda semuanya fokus dalam pembelajaran, maka kita ice breaking fokus. Nah, judulnya ice breaking fokus. Perintahnya adalah ikuti yang Bapak lakukan. Oke? Oke. Pegang telinga, pegang kepala. Oke, pegang kepala. Berapa orang yang pegang kepala? Yang memegang kepala semuanya belum fokus. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, Bapak ingin 2 orang dari kalian melakukan mendorong meja. Siapa yang ingin? Oke, silakan ke depan. Pilih meja yang kamu suka. Anak Bapak keduanya, tangan di pinggir meja. Oke. Hitungan ketiga, dorong sekuat tenaga mejanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah nampak? Sudah. Dari kegiatan mendorong meja, kemudian tanya jawab kita ini, maka mari kita lanjutkan. Apa pertanyaan yang akan muncul dari kalian yang harus kita teliti dalam percobaan nanti? Jadi Bapak menginginkan semua kalian membuat sebuah atau beberapa pertanyaan dari simulasi 2 kegiatan temanmu tadi. Nah, untuk itu agar bisa kalian berkolaborasi, maka Bapak minta semuanya berada dalam kelompok. Baik, nah Bapak semuanya sudah duduk dalam berkelompok? Sudah. Jadi, setiap kelompok Bapak minta membuat pertanyaan berdasarkan yang dilihat tadi saat temanmu mendorong meja. Oke, anak Bapak sudah merumuskan pertanyaan penyelidikan tentunya dari simulasi mendorong meja. Kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan penyelidikan? Oke, semuanya. Saya minta kelompok, kelompok berapa ini? 4. Silakan kelompok 4. Apakah terjadi usaha jika seseorang memberi gaya? Oke, pertanyaannya, apakah selalu ada usaha jika seseorang memberikan gaya?
Dari rumusan pertanyaan anak Bapak, kita akan menyelidiki. Ya, kita akan menyelidiki melalui percobaan langsung. Siap untuk menyelidiki? Siap. Jadi ilmuwan? Siap. Siap. Oke, mari kita menyelidiki. 2, 3. Oke, terus. Oke, bagaimana Anda Bapak semuanya? Sudah selesai? Sudah. Iya. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil dari analisisnya? Silakan. Nah, kelompok ini juga. Oke. Oke, kelompok yang pertama ini saja tampil. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis data kami. 1. Apakah terjadi jika usaha tidak ada gaya dan benda tidak berpindah? Jelaskan alasanmu. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melakukan percobaan, menganalisis, kemudian mempresentasinya ke depan, maka mari sama-sama kita menyimpulkannya. Usaha gaya yang tidak menyebabkan perpindahan tidak menghasilkan usaha. Sedangkan gaya yang menyebabkan perpindahan menghasilkan usaha. Nah, kemampuan kamu memahami ini dinamakan memahami konsep esensial. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin lanjutkan terakhir dari materi kita, yaitu mengaplikasikan, menerapkan kemampuanmu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis kami. Skenario masalah. Seorang pekerja harus menaikkan kotak buah sebesar 20 kg ke atas bak mobil yang tingginya 1 meter. Ia bisa memilih 2 cara. 1. Mengangkat langsung ke atas mobil. 2. Mendorong lewat papan miring. Setelah kami menganalisis, jadi Bapak tadi bisa menggunakan papan miring. Nah, sekarang mari kita merefleksikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama yang ingin kita refleksikan adalah hal baru apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Dapat menggunakan dinamometer. Silakan anak Bapak. Dapat menggunakan dinamometer. Oke, dapat menggunakan dinamometer. Mendorong tembok dengan kuat tetapi tembok tidak bergeser. Apakah termasuk gaya? Apakah termasuk usaha atau tidak? Tidak. Kita cek ya. Oke. Baik, Ananda semuanya. Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari kita merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan, menganalisis dan mempresentasikan data, sehingga kalian memahami rumus usaha, dan sampai kepada kalian mampu memecahkan masalah yang sudah diberikan tadi, dan kalian juga sudah melakukan tes formatif. Maka pembelajaran kita tentang usaha hari ini sudah selesai. Nah, hari Selasa besok kita akan lanjutkan pembahasannya tentang daya dan energi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.